Ada orang yang bersembunyi di lubang ini. Tangisan sedih itu datang sekarang, dan sudah jelas bahwa seseorang terbunuh. Tetapi depresi harus aman. Jika jiwa tidak mampu bersinar, bagaimana orang itu mati? Kakak kedua. Apa yang terjadi? Tanya Diking. Aku tidak tahu. Itu orang di sebelahku, kata Disu dengan gugup. Orang yang berteriak adalah pemimpin kelompok yang berhadapan dengan Diking. Sama seperti suara Disu baru saja jatuh, dia tiba-tiba berkata, ini, monster, jangan datang. Kakak kedua. Apa yang terjadi padamu? Diking berteriak. Setelah Desu membuat serangkaian jeritan, dia tiba-tiba menghilang. Kakak kedua. Tidak peduli bagaimana panggilan Diking, tidak ada jawaban dari pintu sebelah. Jiwa-jiwa dimeteraikan di depannya, dan dia tidak dapat membantu saudara laki-lakinya yang kedua. Dia hanya bisa bersumpah sendiri. Tidak peduli monster apa kamu, datanglah padaku. Aku akan merobek air mataku. Ling Xuang mendengarkan teriakan Diking, wajahnya sangat jelek. Dia tidak pernah jatuh ke dalam situasi ini. Terutama hal yang masih belum diketahui, yang merupakan pendalaman dari rasa takut Ling Xuang. Dalam ruang kecil, dia tidak bisa menahan diri untuk masuk ke dalam Luo. Emosi jiwa yang sangat mudah dideteksi. Luo Zeng jelas merasa bahwa Ling Xuang sangat takut. Dia akan mengencangkan Ling Xuang dengan erat dan berbisik, jangan takut. Tapi apa itu? Bisik Ling Xuang. Apapun itu, benda itu akhirnya akan muncul, kata Luo Zeng dengan tenang. Dalam menghadapi ketakutan aneh ini, Luo Zeng tidak sekali atau dua kali, penampilannya lebih stabil daripada Ling Frost. Luo Zeng berkata, dengan suara keras di dinding, diikuti oleh suara Diking. Suara itu bahkan dengan sedikit tangisan, keluar. Apa yang kamu? Oh, petik 2. Seperti 2 sebelumnya, ruang menangis ini hanya berhenti selama 3 minggu. Pada saat ini, bahkan alis Luo Zeng berkerut. Kemarahan adalah langkah pertama untuk keberanian. Setelah kematian saudara laki-lakinya yang ketiga dan yang kedua, Diking sekarang harus marah. Dalam hal ini, dia tidak akan takut untuk melihat apapun. Selain itu, Diking memiliki kondisi yang sangat baik dalam semua aspek. Dia tidak berarti orang yang penakut. Apa yang dia lihat pada akhirnya, bisakah dia menakuti dia sedemikian rupa? Apa-apaan ini? Ling Xuang juga berkata sambil menangis. Dia hampir sesak di Luo Zeng. Jika tubuh jiwa tidak kuat, jiwa keduanya dapat dicampur bersama. Luo Zeng tidak menjawab, hanya melihat pintu masuk di depan depresi. Jika tidak gugup, itu pasti palsu. Hanya naluri bertahun-tahun yang mengatakan kepadanya bahwa tidak ada artinya untuk panik dalam keadaan seperti itu. Oh, hei. Langkah kaki cahaya yang melewati dinding keluar lagi. Sumber suara itu jelas lebih dekat, dan itu harusnya berasal dari depresi di sebelah. Tubuh Ling Xuang sedikit gemetar, dan meskipun dia sangat takut, dia sedikit memalingkan kepalanya. Dari dinding di satu sisi depresi, cairan hitam secara bertahap disusupi, dan setelah cairan itu muncul, itu berubah menjadi bola hitam. Zi. Bola-bola hitam kecil ini tiba-tiba terbelah dari tengah, memperlihatkan mata bundar kecil. Apa ini? Ling Xuang membuat jeritan melengking dan tubuhnya bergetar. Ketika Luo Zeng melihat mata ini, dia tiba-tiba teringat sosok aneh di kuil. Faktanya, arca-arca itu tidak bisa disebut arca tanpa mata, karena bentuknya yang bengkok sepenuhnya disatukan, dan mata adalah jiwa dari arca itu. Ketika mata bundar ini tampak agak hitam, semua ketakutan di hati Luo Zeng dimobilisasi. Saat merasakan ketakutan ini, hati Luo Zeng adalah rasa keakraban. Di tanah orang-orang tahu di dasar pertempuran, Yuan Chengtian pernah berubah menjadi baik dan jahat, dan pikiran jahat dapat melepaskan ketakutan batin. Mata ini tidak dalam arti sebenarnya dari mata, dan ketakutan di hati jiwa tampaknya adalah bakat alaminya. Jeritan menusuk Ling Xuang telah bergema di telinga Luo Zeng, yang telah memperburuk ketakutan batin Luo Zeng. Pada saat ini, Luo Zeng juga merasa bahwa jiwanya sendiri menjadi kaku dan tidak patuh. Luo Zeng, ada cara yang sangat sederhana untuk melawan ketakutan mata. Apakah kamu ingin mendengarkan? Suara tanggal 5 September tahun 257 tiba-tiba melayang. Cepat katakan. Apa sampahnya? Luo Zeng masih menjaga sedikit kejelasan, tetapi dia juga tahu berapa lama dia tidak bisa bertahan. Setelah seluruh orangnya dikendalikan oleh rasa takut, tahap selanjutnya dari Diking dan yang lainnya akan menjadi akhir dari dirinya dan Ling Xuang. Tutup matamu, isolasi benda asing, dan potong semua indera Tuhan. Kamu tidak bisa memikirkannya, kamu harus melakukannya dengan sinto liris. Itu tidak bisa dilihat bersamanya. Begitu kamu melihatnya, kamu tidak bisa tahan. Langsung, kata 9527. Kata-kata 9/527 belum selesai, dan Luo Zeng telah menutup matanya. Jiwa-jiwa mampu melepaskan para dewa, tetapi Luo Zeng belum melepaskan pengetahuan tentang Tuhan, dan liris Sinto telah bekerja, dan panah jiwa yang samar terus-menerus bersinar di permukaan jiwanya. Di masa lalu, panah jiwa yang biasa dengan lirik juga pembunuhan Luo Zeng, tetapi sekarang jiwa Luo Zeng tidak memiliki keuntungan luar biasa, ia jarang menggunakan trik ini. Namun, masih sangat cepat untuk membiarkan diri Anda jatuh ke dalam situasi ketidaktahuan dan ketidaktahuan. Ketika Luo Zeng tidak lagi merasakan benda asing, rasa takut yang keluar dari hatinya tiba-tiba menghilang, tetapi indera jiwa dan indera pendengaran masih ada. Dia bisa merasakan bahwa matanya mendekat dengan cepat, dan tangisan Ling Frost lebih keras, dia hampir pingsan. Luo Zeng, itu akan menyeretku keluar. Selamatkan aku. Tidak peduli seberapa berteriak Ling Ling, Luo Zeng tidak berbau. Tapi tangannya masih erat menggenggam Ling Frost, dan tidak ada kelonggaran. Keduanya terjebak dalam depresi ini, dan mereka tidak terseret oleh rasa takut ini. Ketakutan ini tidak kuat. Luo Zeng merenung jauh di dalam. Tepat setelah Diking dan yang lainnya terbunuh,
Saya takut mereka tidak terbunuh oleh ketakutan dan ketakutan. Mereka masih harus dikalahkan oleh kendali ketakutan. Sama seperti Ling Xuang. Perbedaannya adalah bahwa Ling Xuang dibelenggu oleh dirinya sendiri dan tidak akan ditarik ke dalam jiwa. Jika ini masalahnya, Luo Zeng menutup matanya dan mengangkat tangannya dengan lembut. Jari itu berangsur-angsur berubah bentuk dan berubah menjadi duri tajam yang membanting ke depan. Dalam prosesnya, Luo Zeng juga mengendalikan jarak, tidak membiarkan ujung jarinya menonjol keluar depresi. Seandainya jari-jarinya tidak ditusuk, akan menyusahkan untuk tenggelam dalam jiwa-jiwa. Benda itu basah kuyup dan tidak bisa keluar. Ujung jari Luo Zeng menikam beberapa kali dan menikamnya beberapa kali. Mereka tidak menusuk. Pada saat yang sama, mereka merasa bahwa kekuatan Ling Xuang diseret ke bawah. Ini jelas-jelas cemas. Mulut Luo Zeng tersenyum sedikit, dan paku tajam yang dibentuk oleh jari-jari menusuk. Setelah 100 tusukan, salah satu paku secara akurat menembus salah satu bola mata. Zi. Dengan teriakan aneh, kekuatan Lauling Cream tiba-tiba menghilang.